Bikin nangis. Sahabat yang kuanggap saudara ternyata tega tidur dengan suamiku. Saat semua terbongkar, aku pun menangis. Ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Mas Robi belum berangkat kan? Amal langsung memicingkan kedua matanya, menatap kedatangan Putri yang sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Mereka memang tinggal satu komplek. Jarak rumah Amal dengan Putri hanya sekitar 100 meter saja. "Ngapain pagi-pagi udah datang ke sini?" tanya Amal, tanpa menghiraukan pertanyaan Putri. Nada bicaranya begitu cuek. "Ini sudah jam 6:30 Mel, bukan pagi," ucap Putri. Amel memutarkan bola matanya. Jelas ketika ia langsung bad mood. Kedatangan Putri membuat perasaannya menjadi semakin tak nyaman. "Bagiku ini masih pagi, apalagi buat bertamu. Masa bertamu jam segini sih?" ketus Amel. "Aku mau nebeng sama suamimu," kata Putri. "Emangnya kendaraanmu kemana? Kenapa gak dipakai?" "Bensinnya habis, kemarin lupa ngisi. Soalnya suamiku seminar, keluar kota selama 5 hari. Kalau dia ada di rumah, aku pasti minta suamiku buat mengantarku," jelas Putri agar Amal tidak lagi bertanya. Ingin sekali Amal mengatakan kenapa tidak pesan ojek online saja. Namun Robi sudah keburu keluar. Wajahnya terkejut melihat Putri sudah ada di depan rumahnya. "Dia mau nebeng sama kamu mas, katanya mobilnya gak ada bensin." Amal terlihat tidak senang. "Gak apa-apa kan sayang, sekalian jalan juga." Robi sama sekali tidak keberatan. Amel hanya bisa menarik menghembuskan nafasnya dalam-dalam. "Ayo mas, nanti kita telat loh, belum lagi di jalan macet." Putri sangat bersemangat. "Mas pergi dulu ya sayang." Robi berpamitan dengan sang istri sambil mengecup keningnya. Amel hanya bisa mengangguk sambil mencium punggung tangan suaminya dengan taksim. Setelah mobil yang dikendarai suaminya dan Putri sahabatnya, perasaan Amel menjadi tak nyaman. Sikap Robi tetap seperti biasa, tidak ada yang berubah. Begitu juga dengan sikap Robi kepada Putri, biasa saja, tidak ada yang aneh. Karena dari dulu mereka sudah bersahabat sejak lama, sampai-sampai merasa seperti saudara kandung. Semenjak pacaran juga mereka sering double date bersama. Tapi kenapa perasaannya merasakan seperti ada something antara suaminya dan sahabatnya itu? Mungkin ini hanya perasaanku saja, karena sudah menjelang waktunya datang bulan makanya jadi sensitif, ucap Amal dalam hati seraya menghibur diri sendiri agar pikirannya tidak semakin kacau. Putri dan Robi memang bekerja di sebuah kantor yang sama. Jadi kalau Amal keberatan jika Putri mau nebeng sekalian, sepertinya terlalu berlebihan. Putri bekerja di perusahaan asuransi ternama, dan bisa dikatakan asuransi paling terpercaya di daerah ini. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang mempercayakan asuransi para karyawannya di tempat Putri bekerja, termasuk perusahaannya Robi. Semua itu tidak lepas dari rayuan Putri yang menjadi salah satu teknik marketing yang digunakannya. Dengan bermodus kata sahabat, "Nyah, mertua nyonya ada di ruang tamu," lapor Mbak Susi selaku asisten rumah tangga Amel. Padahal Amal sudah siap mau berangkat ke butik tempat ia bekerja, namun sepertinya harus tertunda sebentar. Amal bekerja sebagai fashion designer, itu membuat dirinya bekerja lebih fleksibel dan tidak terpaut oleh jam kerja seperti layaknya karyawan lain. "Robi mana? Kenapa dia belum kelihatan?" tanya ibunya atau mertua dari si Amal. "Mas Robi sudah berangkat mah." "Gimana? Apa sudah ada hasilnya?" Amal sudah lelah dengan pertanyaan itu. Lagi-lagi hanya itu yang ibu mertuanya tanyakan. Kata Amel menggerutu dalam hati. Belum mah." "Loh kok bisa? Ini kan udah 3 tahun loh. Robi itu anak laki-laki satu-satunya di keluarga mama. Jadi papa mama sangat mengharapkan keturunan langsung dari anak mama Robi itu." "Iya ma, Amel tahu kok, kami juga lagi berusaha." Amel sudah bosan mendengar kalimat yang sama setiap paginya yang sudah entah berapa kali diucapkan oleh ibu mertua dari keluarganya itu. "Ajaklah Robi rumah sakit buat periksa."
Biar jelas siapa di antara kalian yang memiliki masalah keturunan. Mama tidak menuduh, tapi kedua kakaknya Robi setelah menikah, mereka langsung dikaruniai keturunan. Gak ada silsilah keluarga mama yang mandul, kata ibu mertua Amel. Dalam hati Amel ia berkata, apa maksud perkataan ibu mertuaku itu? Apakah ia menuduhku mandul? Amel hanya berani mengatakan itu dalam hati, bukan tipe Amel untuk belak-belakan ngomong seperti itu di depan orang lain. Apalagi itu ibu mertuanya. Ya, mama tidak menuduh kamu. Mama cuma ngomong aja. Ya sudahlah, mama cuma mau bicara itu saja. Jangan lupa ajak Robi memeriksakan diri. Kalau saja bisa tidak membuahkan hasil, kalian kan bisa lewat jalan lain. Bayi tabung misalnya, kata ibu mertua Amel. Amel hanya tersenyum mendengar perkataan ibu mertuanya itu. Sampai ibu mertuanya pergi, Amel tidak banyak bicara selain mengatakan kata iya. Niat Amel mau pergi ke butik dan langsung bekerja sepertinya harus tertunda. Ucapan-ucapan ibu mertuanya tadi mengganggu pikiran Amel. Percuma saja kalau dipaksakan untuk menggambar desain baju yang ada hasilnya malah kacau. Butik tempat Amel bekerja letaknya berseberangan dengan gedung perkantoran milik perusahaan Robi. Jadi Amel sengaja memarkirkan kendaraannya tepat di depan butik. Dan ia hanya berjalan kaki saja ke arah tempat kerjanya suaminya itu. Apakah Pak Robinya ada? Tanya Amel kepada sekretaris suaminya itu. Oh, ternyata Bu Amel. Selamat pagi Bu. Maaf Bu, Pak Robinya belum datang. Amel pun bingung. Bukannya Mas Robi sudah berangkat dari 2 jam yang lalu. Kalau sekarang belum tiba di kantor, lalu kemana suaminya itu? Tanya Amel dalam hati. Yang benar, kamu yakin Pak Robi belum datang? Tanya Amel. Sekali lagi kepada sekretaris suaminya itu. Benar Bu, saya yakin. Saya baru saja masuk ke ruangannya dan meletakkan berkas di meja kerja Pak Robi. Jadi kalau beliau sudah datang, pasti saya melihatnya di ruangan. Wajah sekretaris itu menjadi serba salah. Amel pun jadi tidak enak hati. Kalimat tadi seakan menuduh bahwa sekretaris suaminya itu menyembunyikan sesuatu. Ya sudah, mungkin ada kepentingan lain, jadi dia belum sampai ke kantor, kata Amel mencoba untuk mencairkan suasana yang sedikit agak tegang itu. Yang dirasa Amel jadi tidak enak. Ya sudah kalau begitu saya permisi dulu ya, kata Amel kepada sekretaris suaminya itu. Maaf Bu, apa ada sesuatu yang harus saya sampaikan apabila Pak Robi sampai ke kantor? Tanya sekretarisnya itu. Oh tidak perlu kok Mbak, saya hanya mampir sebentar. Baiklah kalau begitu Bu. Dengan perasaan campur aduk, Amel meninggalkan kantor suaminya. Amel ingin sekali rasanya ia mengecek ke kantor Putri tempat ia bekerja. Namun Amel ragu dengan pemikirannya itu. Jika memang Putri sama seperti Mas Robi belum sampai di kantor juga, lalu apa yang mereka lakukan? Sebenarnya ada apa antara Putri dan Mas Robi? Kenapa mereka berdua mencurigakan? Hati Amel terus memikirkan tentang itu. Di dalam kepalanya, ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang sedang terjadi pada dirinya. Menuduh suaminya dan Putri terlibat sesuatu yang tidak baik. Dan dipikir-pikir itu tidak mungkin. Karena setahu Amel, Putri mempunyai seorang suami yang bernama Fikri. Dia bukan pria biasa saja, yang Putri dengan mudah berpaling dari suaminya itu. Fikri bahkan lebih tampan jika dibandingkan dengan suaminya Robi. Suami Putri itu adalah seorang dokter. Karirnya yang mentereng itu membuat kemungkinan tipis sekali untuk Putri berpaling. Rumah tangga Putri dan Fikri sama seperti rumah tangga Amel dan Robi. Mereka sama-sama belum mempunyai keturunan. Kalau Putri belum memiliki anak, itu karena Putri sendiri belum menginginkan untuk mempunyai keturunan. Berbeda dengan Amel. Amel sudah ingin sekali memiliki keturunan untuk menjadi seorang ibu. Namun hingga pernikahan mereka berusia 3 tahun, Amel dan Robi belum pernah sekalipun tanda-tanda akan mendapati seorang bayi. Akhirnya Amel memilih kembali ke butiknya. Ia berpikir positif saja, mungkin suaminya sedang ada keperluan sebentar di luar. Makanya dia belum sampai ke kantor. Baru saja Amel keluar dari lift, tanpa sengaja ia berpapasan dengan suaminya Robi yang hendak masuk lift. Namun anehnya ia tidak sendirian, kali ini ia bersama Putri. Keadaan itu membuat hati Amel semakin curiga dengan mereka. Terlihat mereka sedang tertawa-tawa bahagia,
Bahkan Putri masih sempat memukul lengan suaminya itu dengan manja sebelum lift tertutup. Sebenarnya ada apa dengan mereka berdua? Tanya Amal dalam hati ketika melihat pemandangan itu terjadi di depan matanya. Niat Amal ingin kembali ke butik jadi urung. Bayangan sang suami tertawa bersama wanita itu terus mengusik pikirannya. Lagi pula, ngapain Putri ikut bersama suaminya? Bukankah letak kantor Putri di tempat lain dan lantainya yang berbeda? Terlalu jauh Putri menaiki lift yang berada di lift yang sama bersama suaminya itu. Amal lalu membuat panggilan pada Mas Robi. Ia ingin mengetes apa jawabannya. Panggilan dari Amal belum diangkat hingga saat Amal ingin memutuskan panggilan itu, baru suaminya mengangkat teleponnya. Ya Mel, ada apa? Kamu lagi di mana Mas? Tanya Amal pura-pura tidak tahu. Ya kayak biasa lo di kantor, emangnya di mana lagi? Jawab suaminya itu dengan nada yang sedikit agak jengkel. Apa kamu baru sampai Mas? Amal mencoba untuk bersandiwara. Mana mungkin, aku sudah dari tadi kok di sini, emangnya kenapa? Jawab suaminya dengan nada yang sedikit agak lembut. Mendengar jawaban suaminya, Amal memutar bola matanya. Dasar bohong, umpat Amal dalam hati. Tadi mamamu datang ke rumah. Seperti biasa, mama nanyain apa aku sudah hamil atau belum. Dan mama nyaranin kita supaya kita pergi ke dokter untuk memeriksakan keadaan kita. Kamu tahu apa artinya itu Mas? Mama dengan tidak secara langsung itu menuduhku kurang subur atau mandul. Padahal kita sama-sama belum memeriksakan diri. Kata Amel mencoba untuk menghilangkan kekesalannya. Amel memiliki firasat kalau Putri masih bersama dengan suaminya di sana. Makanya Amel dengan sengaja mengajak bicara panjang lebar agar kesempatan Putri untuk ngobrol dengan Mas Robi itu tidak ada. Sudah, jangan dimasukin ke dalam hati omongan mamaku itu. Sayang, mama mengatakan itu hanya karena ia sudah sangat menginginkan kita untuk memberikannya keturunan. Mama memang dari dulu menginginkan seorang cucu. Ya, aku tahu Mas. Tapi kenapa mama ngomongnya ke aku? Kenapa nggak ke kamu aja? Aku ngerasa dipojokin Mas. Di sini kan kita nggak tahu siapa yang kurang subur, aku atau kamu. Ucap Amel sedikit agak emosi. Sudahlah, jangan marah-marah begitu. Masalah ini kita bicarakan nanti di rumah ya. Aku mau balik kerja dulu, kata Mas Robi. Itu akal-akalan suaminya saja agar hati Amel merasa tidak curiga kalau ada sesuatu antara suaminya dan Putri. Mungkin hati Amel berbunga-bunga mendengar kata manis dari suaminya itu. Namun pikiran Amel yang sedari tadi kemana-mana membuat ia muak dengan suaminya. Haruskah aku kembali ke ruangan Mas Robi? Tanya Amel pada dirinya sendiri. Daripada Amel terus-menerus menduga-duga sesuatu yang belum pasti. Akhirnya Amel pergi ke kantor suaminya tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Saat ia keluar dari lift, jantung Amel berdetak berdebar-debar begitu kencang. Amel takut apa yang dikhawatirkannya itu benar terjadi. Semakin mendekati ruangan suaminya, jantung Amel semakin tidak karuan. Bahkan saat kedatangan Amel, sekretaris suaminya itu terlihat langsung gugup dan buru-buru berdiri. Jika ada seseorang yang berada di ruangan suaminya, dan itu pasti si Putri. Bu Amel, kata sekretaris suaminya itu. Hus, Amel langsung memberikan kode agar sekretarisnya jangan berisik. Terus itu pun langsung diam. Ia terlihat tidak berdaya di hadapan Amel. Amel melangkah dengan cara perlahan mendekati ruangan kantor Mas Robi agar suara sepatunya tidak terdengar. Semakin mendekati pintu ruangan, semakin kencang detak jantungnya. Sampai tubuh Amel pun sedikit agak lemas. Kebetulan sekali pintu ruangan suaminya itu tidak tertutup rapat, menyisakan sedikit celah untuk Amel mengintip apa yang terjadi di dalam sana. Tak disangka jantung Amel terasa berhenti berdetak. Saat ia melihat ke dalam ruangan itu, rasanya teriris-iris. Perih di hati pun terasa. Bagaikan ribuan pisau yang sangat tajam menusuk ke dalam jantung secara bersamaan. Amel pun memejamkan matanya untuk sesaat, menahan tangis air mata yang hendak keluar. Dengan gemetar hanya meraih ponsel dalam tasnya, lalu mengarahkan ke arah suaminya itu dan Putri yang sedang melakukan pelukan mesra. Pemandangan itu sangat menyakitkan bagi Amel. Amel bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya saat mereka saling bermesraan seperti itu. Tak kuat melihat pemandangan itu, Amel pun menutup kedua mata sambil terus mengarahkan moncong kamera handphonenya ke arah mereka. Meskipun ia berusaha sekuat mungkin,
Air matanya terus saja mengalir deras di pipinya. Wanita mana yang mampu melihat pemandangan ini? Suaminya sedang melakukan hubungan yang tidak semestinya dengan wanita lain. Ditambah lagi, wanita itu adalah tidak lain sahabatnya sendiri yang sudah lama ia kenal dan bagaikan saudara. Setelah merasa cukup memiliki bukti, Amel pun mematikan handphonenya, menyimpannya di dalam tas, lalu ia berbalik menatap ke arah sekretaris suaminya itu. Sejak kapan mereka punya hubungan ini? Apakah wanita itu sering datang ke ruangan suamiku? Tanya Amel. Sekretaris suaminya itu pun hanya menggelengkan kepalanya dengan raut wajah penuh sesal. Ia merasa bersalah dengan Amel. Mereka sama-sama wanita, jadi sekretaris suaminya itu tahu perasaan Amel saat ini. Kamu paham kan apa yang aku rasakan? Kita sama-sama perempuan, jangan kamu menutupi kebusukan orang lain. Apa kamu tidak punya empati dengan diriku ini? Tanya Amel dengan kata-kata yang sedikit berbau rasa marah dan kecewa. Maafkan saya, Bu, sungguh saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu hubungan antara Bu Putri dengan Pak Robi. Yang saya tahu memang Bu Putri sedikit terlihat akrab dengan Pak Robi akhir-akhir ini, kata sekretaris itu kepada Amel. Tanpa dijelaskan pun, sekretaris itu sudah tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana. Apa yang dikatakan oleh sekretaris itu barusan sudah tidak lagi penting bagi Amel. Bagi Amel, semuanya sudah jelas. Suaminya dengan sengaja mengkhianatinya. Dengan berat hati, Amel pergi meninggalkan kantor suaminya itu dengan mencoba untuk menahan air mata di matanya. Baginya, dia tidak akan pernah menangisi seorang pengkhianat. Namun ia juga seorang wanita. Sakit masih akan dirasakan apabila seseorang yang dia cintai melakukan pengkhianatan. Apakah ini semua terjadi karena Tuhan tahu bahwasanya suamiku itu adalah seorang laki-laki yang kurang baik? Hingga akhirnya kami belum juga dikaruniai seorang anak, tanya Amel dalam hati. Amel kembali lagi ke butiknya tempat ia bekerja. Ia masuk dalam ruangannya, namun ia sadar ia tidak bisa menggambar karena pikirannya sekarang penuh dan hatinya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apa yang harus aku lakukan? Bertanya dalam dirinya sendiri. Apakah suami Putri tahu bahwasanya istrinya mengkhianati dirinya? Amel pun langsung mengambil ponsel yang ia simpan dalam tas. Amel menimbang-nimbang apakah perlu ia mengirimkan pesan kepada suami Putri itu. Halo Mas Fikri, ini saya Amel, istrinya Robi. Saya dengar Mas Fikri sedang ada di luar kota. Jika boleh tahu kapan Mas Fikri akan pulang? Pesan singkat dari Amel untuk Fikri, suami Putri. Pesannya sudah centang 2, namun belum saja kunjung dibaca. Mungkin saja Fikri masih sibuk. Setelah sudah centang biru, pertanda pesan itu sudah dibaca. Terlihat Fikri sedang mengetik dan membalas pesan dari Amel. Sebenarnya saya tidak ada di luar kota, namun bisa dibilang jaraknya cukup jauh dari rumah. Makanya saya tadi malam tidak pulang. Saya ada keperluan namun tidak lama. Paling nanti sore juga sudah pulang. Tumben sekali kamu nanya begitu, memangnya ada kabar apa? Sungguh di luar dugaan, ternyata memang Putri pandai bermain di sini. Dasar pembohong. Wanita itu bilang suaminya seminar selama 3 hari di luar kota. Tidak tahunya cuma 1 malam. Dasar wanita sialan, umpat Amel. Maaf, apa kita bisa ketemu? Ada yang saya ingin bicarakan. Menurut saya ini sangat penting. Jika berkenan pertemuan kita itu sebelum Mas Fikri sampai di rumah. Pesan itu hanya dibaca, tidak terlihat Fikri mengetik untuk membalas pesan dari Amel. Ini tentang rumah tangga antara Mas Robi dengan saya, dan ini juga menyangkut tentang keluarga Mas Fikri dengan Putri. Amel menambahkan pesan untuk Fikri, namun pesan itu tidak kunjung dibaca. Amel semakin resah sekaligus kesal dengan keadaan ini. Bayangan dan pemandangan tentang suaminya dan wanita selingkuhannya itu kembali terlihat di pelupuk mata. Dadanya begitu sakit saat gambaran itu tiba. Sejak kapan mereka punya hubungan ini? Pertanyaan itu kembali muncul kepada dirinya sendiri. Saat sedang melamun, tiba-tiba Amel mendengar bunyi pesan masuk. Terlihat itu balasan dari Fikri. Baik Amel, kita akan bertemu di sebuah kafe yang nanti saya akan informasikan kepada kamu. Jam 5 sore aku tunggu kamu di sana ya, balas Fikri. Oke mas, saya tunggu kabar selanjutnya. Kami lalu kembali mengecek hasil rekaman itu. Ia khawatir setelah bertemu dengan suaminya Putri, rekaman itu tidak ada. Momen itu akan sangat memalukan bagi dirinya. Bisa-bisa dia akan dianggap fitnah dan menjelek-jelekan istri orang lain.
Setelah mengecek semuanya, Amal pun tidak sabar menunggu jam 5 sore. Dia ingin tahu bagaimana reaksi Fikri saat melihat rekaman itu. Jam 5 sore, Amal sudah sampai di sebuah kafe yang dijanjikan oleh Fikri. Dia tidak mau terlambat dan merusak rencananya. Akan terasa tidak etis saja, sebab Amel yang mengajak Fikri bertemu. Amel mengambil tempat duduk yang kondusif jauh dari pengunjung lain dan bisa melihat suasana sekitar. Terlihat sebuah mobil berwarna putih berhenti dan keluarlah seorang pria. Fikri adalah seorang pria yang gagah dan tampan. Saat ini ia mengenakan setelan formal dengan kemeja berwarna biru. Tampilan pria itu terbilang sempurna, ditunjang dengan wajah yang tampan dan rupawan. Dalam pikiran Amel, suami seperti itu masih saja dikhianati. Sebenarnya apa yang kamu cari dari seorang Robi? Pikir Amel. Melihat kedatangan Fikri dan masuk ke dalam kafe, Amel lalu melambaikan tangan sebagai tanda posisi mereka akan duduk. Fikri langsung dapat melihat Amel lalu berjalan mendekat. Setelah ia mengambil tempat duduk di hadapan Amel. Sudah memesankan minuman untukmu mas, jus alpukat kan? Tebak Amel. Fikri pun hanya tersenyum lalu mengangguk. Fikri seorang pria yang menyukai buah alpukat. Amel ingat saat itu mereka berkumpul di satu acara dan memesan jus alpukat. Sudah lama ya Mel kamu di sini? Tanya Fikri. Enggak kok mas, baru 10 menit. Sebelumnya maaf ya mas, kalau aku mengganggu kesibukan kamu, karena aku pikir aku tidak bisa lagi menundanya. Jujur, aku khawatir Mas Fikri akan mendapatkan keterangan palsu kalau Mas Fikri sudah sampai di rumah terlebih dahulu. Kata Amal tanpa basa-basi. Emangnya ada apa? Apa yang sedang terjadi? Tanya Fikri yang terlihat kebingungan. Maaf mas sebelumnya, apa boleh saya bertanya sesuatu hal yang berbau pribadi? Pribadi yang mana dulu? Kalau terlalu pribadi, saya juga tidak akan menjawabnya. Saya ingin tanya mas, apakah hubungan mas dengan Putri baik-baik saja? Loh, kenapa memangnya? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang keharmonisan keluargaku? Sebenarnya, apa yang ingin kamu katakan? Bukankah urusan keluargaku tidak seharusnya diketahui orang lain? Kamu adalah sahabat dari istriku. Jawab Fikri yang terlihat tidak senang, hubungan pribadinya dipertanyakan orang. Amal semakin bingung harus memulai dari mana. Suasana sedikit kacau, yang Amel kenal Fikri adalah orang yang baik dan ramah. Namun sekarang di hadapannya Fikri bukanlah Fikri yang Amel kenal. Apakah ada sesuatu hal yang Fikri sembunyikan? Katanya kamu ingin membicarakan tentang saya, tentang kamu, Putri dan Robi. Pertanyaan ini membuat nyali Amel sedikit menciut. Begini mas. Apakah mas tidak merasakan sesuatu hal yang janggal tentang istri mas? Pertanyaan ini membuat Fikri sedikit agak tegang. Dahinya terlihat berlipat mendengar pertanyaan dari Amel. Udah jangan basa-basi lagi. Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Jangan kebanyakan muter-muter. Kalau memang kamu ingin berbicara hal yang tidak penting seperti ini, ngapain kamu ajak saya buat ketemu? Buang-buang waktu saja. Kata Fikri sambil berdiri yang berniat meninggalkan Amel. Seketika Amel pun mencegah. Sebentar, tunggu dulu mas. Saya belum selesai bicara. Bujuk Amel kepada Fikri. Sudahlah, langsung to the point saja. Apa yang ingin kamu bicarakan? Saya capek dan lelah ingin istirahat. Tegangan pun begitu terasa. Fikri yang ramah terlihat begitu emosional. Jadi gini mas, pagi tadi aku melihat Putri datang ke rumah. Dia berniat pergi berangkat kerja bersama suami saya. Putri beralasan bahwasanya mobilnya kehabisan bahan bakar. Bagi saya itu alasannya sedikit tidak masuk akal. Putri adalah orang yang tidak teledor. Mendengar perkataan Amel, Fikri pun langsung berubah ekspresi wajahnya. Hanya karena istri saya numpang buat berangkat kerja, kamu membesar-besarkan masalah ini. Dan kamu membuang waktuku hanya untuk mendengarkan laporanmu. Astaga Amel, kamu sungguh perhitungan. Bukankah Putri sudah kamu anggap saudara sendiri? Bukan mas, bukan. Ini bukan masalah nebengnya. Aku curiga jika di antara suamiku dan istrimu memiliki. Kamu punya prasangka buruk kepada istriku dan suamimu. Tak kusangka Amel, kamu menyia-nyiakan waktumu dengan berpikiran negatif seperti itu. Cuma numpang saja kamu besar-besarkan. Kata Fikri sambil menggeleng-gelengkan kepala. Amel semakin yakin sepertinya Fikri tahu sesuatu tentang perselingkuhan suaminya dan Putri dari Fikri. Atau jangan-jangan Fikri sengaja diam karena Fikri sudah tidak peduli lagi dengan Putri. Sudah, cuma itu saja yang ingin kamu katakan, tanya Fikri.
Aku tidak menfitnah mas, aku memiliki bukti, makanya aku berani menelponmu dan mengajak bertemu. Lalu mana buktinya? Aku tidak ingin kamu asal tuduh jika tidak ada bukti. Karena dengan tidak secara langsung kamu mencemarkan nama baik suamimu sendiri dan istriku. Ditambah lagi, kamu sudah mengganggu ketenangan keluarga orang lain. Kata-kata Fikri semakin membuat Amal semakin tidak menyukai Fikri. Jelas-jelas istrinya itu berselingkuh, namun masih saja dibela. Apakah di mata suaminya itu Putri adalah seorang istri yang setia? Aku tidak asal tuduh mas, aku punya bukti, kamu bisa lihat sendiri. Amal langsung menyodorkan handphonenya untuk memperlihatkan hasil rekaman video. Adegan Putri dan Robi berselingkuh dan bermesraan di dalam kantor. Wajah Fikri langsung terlihat merah padam karena emosi dan marah. Wajahnya, tangannya mengepal. Andai saja handphone itu terbuat dari material yang lunak, pasti sudah hancur di tangan Mas Fikri. Kurang ajar. Bisa-bisanya mereka melakukan ini. Sungguh aku tidak terima. Aku akan membuat perhitungan kepada mereka berdua, kata Fikri setelah melihat video itu. Bagaimana tidak, harga diri seorang laki-laki, Fikri merasa diinjak-injak. Tenang dulu mas, tenang. Tidak ada gunanya jika Mas Fikri sekarang marah-marah. Apakah Mas Fikri mau reputasi Mas Fikri hancur dan Mas Fikri akan diseret ke kantor polisi atas tuduhan penganiayaan? Jadi jangan gegabah dan melakukan sesuatu hal yang merugikan Mas Fikri nanti. Lagian, mas, asal tahu saja, Putri lah yang lebih dulu datang ke rumah dan menggoda suamiku. Mendengar perkataan itu, Fikri langsung menatap tajam ke arah Amel. Sekarang mas pikir, Putri bukan lagi anak SMA yang dengan mudahnya dirayu oleh Mas Robi. Dan seperti yang kau bilang, Putri lah yang datang ke rumahku untuk menebeng pergi ke kantor sama Mas Robi. Jadi sekarang, Mas Fikri simpulkan saja siapa yang merayu di sini. Kita sama-sama dikhianati, Mas, kata Amel. Mendengar perkataan itu, Fikri langsung duduk dan meminum jusnya tanpa menggunakan sedotan. Emosinya masih memuncak, wajar saja hati pria itu pasti sedang mendidih saat ini. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan, Amel? Fikri bertanya kepada wanita yang di hadapannya itu. Menurutku, lebih baik kita sekarang pura-pura saja tidak mengetahui tentang perselingkuhan ini. Kita kumpulkan lagi bukti perselingkuhan mereka. Yang jelas aku akan menggugat cerai suamiku itu. Kalau soal Mas Fikri itu terserah, setelah kita memiliki cukup bukti tentang perselingkuhan mereka. Fikri pun diam, sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah Mas Fikri keberatan jika menceraikan Putri? Tanya Amal dengan hati-hati. Keberatan? Yang benar saja, setelah aku mengetahui keburukannya, aku merasa jijik. Tak kusangka dia akan melakukan sejauh ini di belakangku, kata Fikri geram. Aku tidak tahu yang mereka lakukan di belakangku, baru itu saja kita ketahui. Mungkin sudah banyak lagi hal-hal yang mereka lakukan selama perselingkuhan ini. Mas Fikri benar. Tapi mas, apakah kamu pikir hanya dengan perceraian saja semua akan impas? Setelah kita bercerai dengan pasangan kita, mereka akan bersatu kembali, mas. Enak banget dong, kita yang dirugikan, kata Amel. Fikri pun menatap ke arah Amel sampai berpikir, sebenarnya apa yang Amel inginkan dari kasus ini. Mas Fikri, aku menawarkan sebuah kerjasama. Jika ini benar terjadi, aku yakin rasa sakit kita ini akan terbayar tuntas. Dan mereka akan merasakan apa yang saat ini kita rasakan, ucap Amel sambil menatap Fikri yang terlihat kebingungan. Kerjasama apa? Bagaimana kalau setelah perceraian dan masa idahku selesai, Mas Fikri nikahi aku? Perkataan Amel pun membuat Fikri melongo mendengar ucapannya itu. Apa? Nikahin kamu? Kata Fikri terkejut. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan tadi? Tanya Fikri. Tentu saja mas, makanya aku mengajak Mas Fikri bertemu bukan hanya ingin memperlihatkan bukti perselingkuhan itu, lalu mengajukan gugatan cerai kepada pasangan kita masing-masing. Jika hanya itu saja, buat apa aku capek-capek nemuin Mas Fikri di sini? Aku bisa lakuin itu sendiri, dan urusan Mas Fikri bukan lagi urusanku. Dan jika itu terjadi, maka mereka hanya tertawa melihatnya, tanpa merasakan rasa sakit yang kita rasakan sekarang. Aku tidak akan membiarkan itu mas. Aku akan membalaskan semua rasa sakitku kepada mereka. Karena dengan saat kita menikah, mereka akan merasa menyesal telah melakukan perselingkuhan itu dan melihat kita bersatu, kata Amel. Tapi apa kamu yakin dengan rencanamu itu? Tanya Fikri. Tentu saja mas, kita menikah tidak secara sebenarnya. Secara hukum kita sah sebagai suami istri.
agar Mas Robi dan Putri melihatnya bukan sebagai sandiwara. Padahal di balik semua itu kita menikah untuk membalaskan dendam kepada mereka. Juga tidak ada kontak fisik setelah pernikahan kita itu. Sampai apabila nanti di antara kita menemukan pasangan yang cocok dan sesuai, kita akan akhiri sandiwara pernikahan kita itu. Jawab Amel. Maaf Mel, aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Itu namanya mempermainkan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci, aku tidak bisa mempermainkannya, kata Fikri. Mendengar perkataan Fikri, Amel pun merasa kecewa dengan jawabannya. Namun Amel sadar dia tidak bisa memaksa, itu hak Fikri. Aku belum bisa memberikan keputusan apapun padamu Mel. Seperti halnya rencanamu tadi, biarkan aku pikir-pikir dulu. Jika nanti ada sesuatu, aku akan menghubungimu, kata Fikri sebelum berpisah di kafe itu kepada Amel. Mendengar kalau Fikri akan mempertimbangkan tawarannya, Amel pun sedikit ada cahaya terang untuk bisa membalaskan sakit hatinya kepada suaminya dan sahabatnya itu. Selepas pertemuan antara Amel dan Fikri, Amel langsung pulang ke rumah. Mereka berdua pulang beriringan dengan mengendarai mobil masing-masing. Dalam benak Amel ingin tahu apakah si Putri masih nebeng dengan mobil suaminya nanti sore. Atau jangan-jangan si Putri akan pulang sendiri menggunakan taksi online. Setelah Amel membersihkan diri dan berdandan tipis seperti biasanya, Amel pun duduk di sebuah kursi yang biasanya untuk tempat ia menunggu kepulangan suaminya. Waktu mau menunjukkan pukul jam 6 lewat, akhirnya mobil suami si Amel, Robi, memasuki pelataran rumah. Amel bisa melihat jika ada Putri duduk di kursi samping pengemudi. Wanita itu kembali numpang, dasar orang gak tahu malu, kata Amel geram melihatnya. Namun dia tetap bersikap santai di hadapan mereka berdua. Sembari tertawa kecil, Putri pun turun dari mobil suaminya itu. Terlihat Amel sedang duduk menatap ke arah mereka berdua dengan tajam. Putri pun tersenyum. Terlihat tipis bahwasanya senyuman itu adalah senyuman licik dari seorang wanita yang merebut suami orang. Maaf, aku numpang sama Mas Robi lagi, sekalian jalan. Kamu gak apa-apa kan? Tanya wanita yang gak tahu diri itu, seakan-akan tidak merasa bersalah. Putri seakan tahu bahwa Amel pasti merasa kesal dan Putri pun menikmati momen itu. Semakin Amel kesal padanya, semakin semangat pula Putri untuk melakukan hal yang membuat Amel marah dan sakit hati. Sepertinya Mas Fikri tidak menafkahi dirimu dengan layak ya, sehingga kamu harus susah payah buat menghemat pengeluaran pada rumah tangga. Karena Amel dengan sinis mendengar perkataan itu, Putri pun langsung berwajah merah padam. Kenapa? Aku bener kan? Apa Mas Fikri itu tipe suami yang perhitungan sama istrinya? Seperti yang ada di novel-novel atau dalam sinetron pada layar televisi. Padahal pendapatannya besar loh. Tapi kok sama istri sendiri pelitnya kebangetan? Atau jangan-jangan kamu tidak dinafkahi sama suamimu? Sungguh aku merasa kasihan denganmu Putri, cibir Amel kepada sahabatnya itu. Kedua tangan Putri terlihat mengepal karena menahan emosi. Sayang, kata Robi sambil menggelengkan kepalanya. Saya akan memberi isyarat kepada Amel agar tidak melangsungkan penghinaan terhadap Putri. Loh kenapa mas? Emangnya ada yang salah dari perkataanku? Wanita itu menatap tajam suaminya. Robi pun menjadi serba salah. Ya asal kalian tahu saja, jika itu terjadi padaku, aku akan lebih baik memilih pemesan taksi online daripada harus menumpang sama suami orang. Jelas aku akan malu kalau harus merepotkan orang lain. Dengan begitu aku sudah menjaga harga diriku dan suamiku dengan baik, agar orang lain tidak berpikir suamiku pelit kepada istrinya. Benar kan mas? Kata Amel berucap lembut dengan suaminya seraya memeluk pinggang Mas Robi dengan mesra. Itu sengaja Amel lakukan di depan Putri dengan niatan untuk memanas-manasi sahabatnya itu. Padahal sejujurnya dalam hati Amel sudah tidak sudi bersentuhan dengan suaminya setelah tahu semua rahasia busuknya dengan Putri sahabatnya itu. Lihat tingkah laku istrinya itu, Robi hanya bisa senyum canggung. Ia tidak mengganggu ataupun menggeleng. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Putri bergegas pulang ke rumah, meninggalkan rumah Robi dan Amel dengan perasaan penuh amarah. Dasar wanita tidak punya otak. Mau-maunya ia pulang berjalan kaki hanya demi bisa bersama suami orang. Dasar wanita murahan. Umpat Amel dengan suara pelan. Kamu bicara apa sayang? Tanya Robi pada istrinya. Oh, enggak kok mas, aku hanya bersenandung, kata Amel bohong. Ya sudah, mandilah sana mas, ini udah malam.
kata Amel pada suaminya. Iya, aku mau mandi dulu. Kamu udah siapkan baju untuk aku pakai? Kata Robby dengan mesra. Padahal Amel sudah muak dengan pria itu. Iya, nanti aku siapkan ya. Robby pun langsung bergegas naik ke atas. Setelah itu Robby pun bergegas untuk segera mandi. Kalau kamu jangan cuma mandi aja mas, kalian kamu berendam dengan air kembang, biar bau wanita murahan itu hilang dari tubuhmu, kata Amel dalam hati, sambil melihat Robby suaminya masuk ke kamar. Di lain sisi, Putri berjalan menuju rumahnya, sembari mengeluarkan sumpah serapah untuk Amel. Ia masih kesal dengan kata-katanya. Menurutnya, mulut Amel itu tidak berbeda dengan mulut ular berbisa. Putri pun terkejut melihat mobil suaminya yang biasa dipakai sudah terparkir di dalam garasi yang pintunya dibiarkan terbuka. Dengan sedikit berlari, ia segera masuk ke dalam rumah. Mas Fikri, ternyata kamu udah pulang ya? Teriak Putri mencari keberadaan suaminya itu. Bukannya mengucapkan salam, wanita itu bahkan teriak seperti di dalam hutan. Sudah, jawab si Fikri yang suaranya muncul dari arah dapur. Ada apa dengan mobilmu? Apa ada masalah dengan mesinnya? Tanya Fikri yang terkesan biasa saja dengan keadaan itu. Tidak kok mas, aku sedang malas saja buat nyetir hari ini, jawab Putri dengan penuh alasan. Lalu kamu ke kantor naik apa? Pesan taksi? Kenapa kamu tidak menghubungi aku? Siapa tahu aku bisa jemput. Putri pun tertawa canggung saat mendengarkan suaminya itu. Bukan begitu mas, aku tidak tahu kalau kamu udah pulang. Aku pikir kamu pulangnya larut malam. Makanya aku gak mau nelpon dan minta jemput kamu. Dusta Putri kepada suaminya. Fikri pun pura-pura mengiyakan alasan istrinya. Lalu, jika kamu menggunakan taksi kenapa kamu berkeringat? Memangnya AC-nya tidak nyala? Tanya Fikri kepada istrinya itu, yang sedari tadi terlihat ngos-ngosan dan berkeringat. Iya nih mas, tadinya aku mau protes sama Pak Sopir, tapi aku gak tega karena sopirnya udah tua. Ya udah aku diam aja, walaupun badanku berasa kepanasan di dalam mobil. Sekali lagi, Putri mengatakan kebohongan-kebohongan untuk menutupi semua kesalahannya, agar suaminya tidak curiga dengan perbuatannya hari ini. Karena suami Putri itu tidak mungkin bertanya kepada Amel dan Robby. Putri tahu pasti tipe suaminya itu. Ia adalah tipe orang yang tidak suka membesar-besarkan sebuah masalah yang tidak penting. Mas, apakah aku boleh minta air minumnya? Aku haus. Minum bekas Mas Fikri kan gelas itu ya. Pinta Putri manja kepada suaminya itu yang dari tadi memegang botol minuman air mineral. Memangnya kenapa kalau ini bekas aku? Apakah kamu sudah tidak mau lagi minum bekas dari suamimu itu? Tanya Fikri yang mulai tersinggung dengan perkataan istrinya. Bukan gitu mas. Maksudku Mas Fikri kan nginep di luar tadi, kata Putri yang tidak meneruskan ucapannya. Ia justru berjalan ke belakang mengambil air mineral di dalam lemari pendingin. Fikri pun membuntutinya. Putri, kamu nuduh aku berbuat nakal saat nginep di luar. Apa itu maksudmu? Tanya Fikri. Ya nggak gitu juga maksudku mas, tapi kan, halah sudahlah. Bilang saja kamu nuduh aku kalau aku nggak setia bermain di luar sana saat aku pergi bekerja. Sungguh picik kamu Put. Baru saja 1 malam aku menginap di luar, kamu sudah tidak mau berbagi minum dengan suamimu itu karena jijik. Terlihat sedikit agak marah di sana. Keadaan ini membuat Putri serba salah. Dalam benak Putri, barusan ia mengecup bibir Robby. Rasanya aneh saja apabila ini bibirnya dibagikan kepada suaminya. Hingga akhirnya Putri pun bingung harus beralasan apa. Putri hanya diam saja karena ia takut salah bicara. Fikri pun tidak mau mendengar pembelaan dari istrinya itu. Ia langsung berbalik dan melangkah menjauhi istrinya. Putri terus memanggil nama Fikri yang perlahan meninggalkannya. Namun Fikri tetap acuh, pura-pura tidak mendengar. Fikri berjalan menuju teras rumah. Ia mengeluarkan handphonenya dari saku celana. Ia melihat pesan dari Amel. Amel memberi informasi bahwa Putri pulang bersama Mas Robby. Fikri sengaja tidak membunyikan handphonenya saat menerima telepon atau pesan dari orang lain agar istrinya tidak curiga. Setelah membalas pesan dari Amel, Fikri pun lalu masuk ke rumah. Suasana di rumah Amel begitu canggung. Amel sengaja menghindar dari suaminya Robby hingga malam datang. Saat mereka tidur pun Amel mencoba untuk jaga jarak dengan pria itu. Namun karena takut ketahuan, Amel pun cuma bisa menahan diri agar tidak terlihat mencolok dengan dramanya itu. Sayang, apakah kamu marah sama aku? Tanya Robby.
Namun mendengar perkataan itu, Amel hanya diam saja. Amel hanya menutupi dirinya dengan selimut. Suaminya hendak mengelus kepalanya. "Sayang, ngomong dong. Katakan apa salahku. Karena aku membiarkan Putri menumpang pada mobil ya. Saat hendak berangkat kerja tadi pagi. Dia kan sahabatmu, sudah kamu anggap saudara sendiri. Masa iya kamu jahat sama dia dengan cara tidak boleh nebeng pada mobil Mas?" Kata Robi. "Mas jangankan sepupu, ipar saja sama dengan maut. Terus dengan mudahnya Mas Robi membiarkan Putri numpang mobil Mas. Dan malamnya dia masih saja kalian pulang bersama," ucap Amel kesal. "Ya kan gak enak kalau ditolak. Mas sama dia kan satu kantor, kami satu gedung," alasan Robi. "Ya sudah, terserah kamu aja Mas," kata Amel kesal kepada suaminya. Tak disangka, Robi secara terang-terangan berani membela wanita lain di hadapan istrinya. Keesokan paginya pun tiba. Seperti biasa, Amel menyiapkan sarapan untuk suaminya itu. Walaupun dalam hati, ia masih kesal dan marah. Namun demi rencananya bersama Fikri untuk mencari bukti lebih kuat lagi atas perselingkuhan suaminya dengan Putri, Amel harus rela bersabar. "Pagi sayang, sepertinya sarapan kali ini enak. Terima kasih ya sayang," senyum Robi kepada Amel. Amel pun cuma membalas senyumannya tanpa sepatah kata pun. Robi beranggapan istrinya masih marah atas kejadian kemarin. Hingga akhirnya Robi pun berangkat kerja. Kali ini ia berangkat sendiri. Putri tidak datang untuk menebeng. Amel mendapatkan pesan singkat dari Fikri bahwasanya ia ingin bertemu dengan Amel untuk membicarakan rencana mereka. Mereka berjanji bertemu di sebuah mall yang tidak jauh dari tempat kerja Amel. Setelah Robi berangkat, Amel pun segera menuju mall itu. Setelah sampai di sana, ternyata Fikri sudah menunggunya di sebuah tempat makan. "Ada apa Mas Fikri? Ada info apa kali ini?" tanya Amel langsung to the point. Karena Amel sudah was-was ada sesuatu hal yang ingin dikatakan Mas Fikri yang bersifat penting. "Jadi gini Mel, tentang rencana kita kemarin. Tentang rencanamu setelah bercerai dengan suamimu lalu menikah denganku." "Iya Mas, gimana? Apakah Mas sudah memikirkan matang-matang?" tanya Amel. "Iya Mel, aku udah memikirkan semua itu. Keputusanku tetap sama. Aku tidak ingin mempermainkan ikatan suci pernikahan demi balas dendam. Aku tahu rasa sakitku dan kamu setelah diselingkuhi oleh pasangan. Itu pasti lesang sakit dan jelas akan meninggalkan sebuah dendam. Tapi jika dengan cara mempermainkan sebuah pernikahan, itu bukan sebuah jalan keluar." "Lalu, apakah Mas Fikri punya rencana lain? Karena menurutku tidak adil saja jika perselingkuhan ini hanya berujung perpisahan bagi mereka," tanya Amel. "Aku tidak yakin dengan rencanaku ini. Tapi setidaknya itu sudah mencoba. Aku mempunyai rencana bagaimana jika perselingkuhan mereka kita viralkan. Itu akan membuat karir mereka hancur. Lagian, kita di sini adalah sebagai korban, bukan pelaku. Jadi itu pasti akan menyakitkan bagi mereka. Karir yang sudah bertahun-tahun mereka bangun hancur begitu saja hanya karena perselingkuhan. Aku rasa tidak mungkin karena mereka sudah menanggung malu," kata Mas Fikri. Setelah dipikir-pikir ada benarnya juga perkataan dan rencana Mas Fikri itu. Sekarang, zamannya media sosial. Seseorang yang membuat salah apalagi tentang perselingkuhan sangat mudah dihancurkan lewat bantuan pengguna media sosial. "Baiklah Mas, kita cari cukup bukti saja. Setelah itu baru kita pikirkan bagaimana menghancurkan mereka," kata Amel. Setelah perbincangan itu, mereka pun pulang ke tempat kerjanya masing-masing. Setelah Amel memarkirkan mobilnya tepat di depan butik, Amel lihat mobil Mas Robi baru saja keluar dari arah kantor. Amel curiga jika suaminya itu sedang pergi bersama Putri, mengingat ini adalah jam kerja. Untuk memastikan semua itu, Amel pun menelpon suaminya. Tak butuh lama, Mas Robi pun langsung mengangkat telepon dari istrinya itu. "Halo Mas, kamu di mana? Apa kamu hari ini sibuk?" tanya Amel pura-pura tidak tahu bahwasannya mobil suaminya itu baru saja keluar dari kantor. "Enggak kok, aku gak sibuk. Aku sedang ada di kantor kerja seperti biasa. Kenapa emangnya?" kata Robi bohong kepada istrinya itu. Padahal jelas-jelas Amel yakin itu mobil Mas Robi baru saja keluar. "Oh enggak kok Mas, aku cuma ingin mengajak kamu makan siang bersama kalau kamu ada waktu." "Kayaknya aku gak bisa deh sayang, soalnya nanti siang aku ada meeting," kata Robi beralasan kepada istrinya. "Oh ya udah kalau begitu, mungkin lain waktu." "Ya sudah Mas, aku takut mengganggu jam kerjamu," kata Amel sambil menutup telepon. Amel pun langsung mengejar mobil Robi, membuntutinya dari belakang agar tidak ketahuan.
Amel curiga pasti di dalam mobil itu ada Putri, wanita kurang ajar. Amel pun segera menelpon Fikri karena berita ini mungkin bisa saja jadi bukti penguat untuk rencananya bersama Mas Fikri. Amel pun segera mengirimkan pesan singkat kepada Fikri bahwasanya ia sedang membuntuti Robi yang sedang keluar dengan tingkah laku yang mencurigakan. Hingga akhirnya sampailah di sebuah tempat, ternyata mobil Mas Robi menuju sebuah hotel. Amel pun langsung memarkirkan mobilnya di bahu jalan karena ingin memastikan dulu apakah Mas Robi bersama Putri atau tidak. Benar saja, saat mereka parkir di depan hotel, keluarlah Putri bersama Robi. Momen itu diabadikan dalam sebuah foto yang Amel ambil dan ia kirimkan kepada Mas Fikri sebagai bukti. Mas Fikri pun langsung meminta Sherlock tempat itu. Ia ingin memergoki secara langsung perselingkuhan istrinya di depan mata. Tak lama setelah mereka keluar dari mobil, Amel pun langsung memarkirkan mobilnya masuk ke dalam parkiran hotel. Perasaan Amel berdetak kencang, rasanya tak karuan. Ia gelisah sambil menunggu Fikri datang ke hotel itu. Setelah Fikri bertemu dengan Amel, ia pun langsung menuju ke tempat resepsionis. "Maaf mbak, apakah ada pengunjung hotel atas nama Robi Wijaya?" tanya Amel kepada petugas hotel. "Tunggu sebentar ya bu, biar saya cek dulu," kata petugas hotel itu. Amel dan Fikri pun harap-harap cemas. Ia tidak sabar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara Putri dan Robi. "Amel, nanti saat penggeledahan kamu nyalakan handphonemu ya. Rekam segala apa yang terjadi. Pastikan kameramu merekam semuanya, agar menjadi bukti bagi kita untuk membongkar semua perselingkuhan yang selama ini terjadi di antara Robi dan Putri," kata Fikri kepada Amel. "Baik mas, akan segera aku lakukan. Aku sudah tidak sabar ingin menyudahi hubunganku dengan suamiku itu. Hatiku begitu sakit. Kita harus menyandang status istri dari suami tukang selingkuh," jawab Amel. "Maaf, benar bu, di sini ada tamu hotel bernama Robi Wijaya. Dia baru saja check-in di sebuah kamar 15 menit yang lalu bersama seorang wanita," kata petugas hotel itu. "Itu suami saya mbak, dia datang bersama istri dari bapak ini. Mereka melakukan perselingkuhan di sini mbak. Apakah pihak hotel bisa membantu kami untuk menggerebeknya?" tanya Amel. "Maaf bu, kami tidak bisa melakukan itu karena kami takut akan merusak nama baik hotel." "Apa maksud kamu mbak? Jelas-jelas ini salah. Apa pihak hotel ingin menyembunyikan kasus perselingkuhan? Kalau pihak hotel tidak membantu, kami akan viralkan hotel ini dengan dasar menyembunyikan pasangan yang sedang berselingkuh," ancam Fikri kepada karyawan hotel itu. Baik, tunggu sebentar pak bu, biar kami laporkan dulu kepada atasan perihal hal ini." Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya ada atasan dari kantor yang menemui Amel dan Fikri. "Baik, akan kami bantu untuk membuka kamar atas nama Robi Wijaya, tapi dengan catatan saya tidak mau ada keributan di hotel kami. Dan kami minta jangan bawa nama hotel kami dalam urusan keluarga kalian," kata atasan hotel itu. Setelah kesepakatan disetujui, mereka pun langsung menuju kamar hotel tempat Robi dan Putri melakukan perselingkuhan. Diketuklah pintu kamar itu namun tidak ada sahutan. Hingga akhirnya mereka geram dan terpaksa membuka pintu menggunakan kunci cadangan dari pihak hotel. Setelah pintu terbuka, pemandangan yang mengejutkan pun terlihat di sana. Kamera handphone Amelia dari tadi menyala merekam semuanya. Terlihat dua orang yang bukan muhrim berada dalam satu kamar menggunakan pakaian yang minim. "Astaga Mas Robi, apa yang kamu lakukan dengan Putri di sini?" teriak Amel. Dengan perasaan geram, Fikri pun langsung menuju pria itu yang langsung memukul Robi satu kali. "Kurang ajar kamu Rob, tak kusangka kamu sebusuk ini," kata Fikri yang sudah tidak bisa lagi menahan emosi. "Sabar mas, sabar, hentikan, aku bisa jelaskan semua ini mas," kata Putri sambil memegang sebuah selimut untuk menutupi badannya. Plak, tampar Fikri kepada istrinya. "Apa yang ingin kamu katakan, dasar wanita jalang?" Keadaan begitu kacau hingga petugas hotel pun bersama beberapa security mencoba untuk menenangkan mereka. Hingga akhirnya dirasa sudah cukup bukti, Amel dan Fikri pun segera meninggalkan tempat itu. Derai tangis air mata pun tidak bisa ditahan lagi oleh Amel. Kini keluarganya hancur, persahabatannya pun hancur. Sahabat dan pria yang selama ini menemani keluarganya tak disangka begitu tega menghancurkan kebahagiaan dan cinta suci Amel. Mereka memutuskan untuk bercerai karena tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dari pernikahan Amel dan Robi maupun pernikahan Fikri dan Putri. Setelah resmi bercerai, video itu pun yang viral di media sosial setelah Amel mempostingnya. Seperti dugaan Fikri, karir Putri dan Robi pun hancur. Perusahaan mereka pun kian lama kian bangkrut karena kasus perselingkuhan mereka. Semua ini adalah hasil dari apa yang Robi dan Putri tanam.
kehancuran akan mendekati bagi mereka yang berniat jahat dan tega merebut kebahagiaan orang lain demi kebahagiaannya pribadi.